Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Astika Gitaningrum, Magister Kebidanan, dosen program studi kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya ditugaskan untuk membantu mengajar dalam tim teaching pada mata kuliah Asuhan Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah dengan kode mata kuliah KBA 336, khususnya pada tatap muka ke-6, 7, dan 8. Dan saya turut berperan dalam penyusunan RPS serta merancang kegiatan pembelajaran bersama dengan tim pengampu secara kolaboratif agar pembelajaran berjalan efektif dan sesuai dengan kurikulum nasional kebidanan. Mata kuliah ini bertujuan memberikan mahasiswa bekal kompetensi dalam memberikan asuhan komprehensif kepada bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, deteksi dini gangguan, serta intervensi promotif preventif di layanan primer. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, demonstrasi keterampilan, case-based learning, dan praktik langsung agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga membantu mengaplikasikannya dalam konteks klinik dan komunitas. Proses pembelajaran mata kuliah ini juga didukung oleh platform Learning Management System milik Universitas Airlangga dengan seluruh materi perkuliahan yang dapat diakses secara daring melalui laman hebat.elearning.uner.ac.id. Sebagai bentuk inovasi, dikembangkan pula MOOC, Massive Open Online Course, yang terintegrasi dengan LMS Universitas Airlangga, berisi video pembelajaran, simulasi pengisian KPSP, latihan soal, dan refleksi berbasis kasus untuk mendukung pembelajaran mandiri, fleksibel, dan adaptif. Selain perkuliahan di kelas, mahasiswa mengikuti pembelajaran secara bertahap, dimulai dari sesi tutorial dalam kelompok kecil menggunakan metode case-based learning, kemudian dilanjutkan dengan sesi skill lab yang mencakup demonstrasi dosen dan praktik keterampilan oleh mahasiswa, serta diakhiri dengan praktik lapangan di tempat praktik mandiri bidan atau TPMB, untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung di bawah bimbingan penuh dosen dan tutor klinik. Evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang secara holistik untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa melalui kombinasi metode inovatif dan pendekatan asesmen beragam. Asesmen formatif dilakukan melalui kuis, diskusi, reflektif, video edukatif, dan umpan balik selama case-based learning. Asesmen sumatif meliputi UTS, UAS, ujian keterampilan skill lab, praktik lapangan, dan project based. Penilaian dilakukan dengan rubrik berbasis performa sesuai capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya akan ditampilkan video proses pembelajaran saya bersama mahasiswa pada tatap muka ke-7 tentang deteksi dini perkembangan anak. Fokus utama dalam topik ini adalah penggunaan instrumen KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan sebagai alat screening perkembangan anak usia dini yang mencakup penyampaian materi melalui presentasi dan demonstrasi pemeriksaan perkembangan anak menggunakan instrumen KPSP di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan deteksi dini perkembangan, yang mana ini merupakan tatap muka ke-7 dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah. Pada sesi ini kita akan membahas terkait pengukuran secara kualitas perkembangan anak. Kalau kita melihat dari RPS bahwa pertemuan kita adalah pertemuan ke-7, setelah sebelumnya kita membahas tentang pemeriksaan pada pertumbuhan bayi, balita, dan anak prasekolah. Pertemuan ke-7 ini membahas terkait deteksi dini perkembangan bayi, balita, dan anak prasekolah meliputi pemeriksaan perkembangan, interpretasi dari instrumen setelah dilakukan pemeriksaan, kesimpulan, serta tindak lanjut. Kita akan belajar bersama. Sekarang kita akan memasuki materi terkait deteksi dini perkembangan anak.
di mana ini merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki sebagai seorang bidan, kompetensi terkait kesehatan perkembangan anak. Pentingnya deteksi dini perkembangan anak itu untuk apa saja? Yang pertama adalah deteksi dini perkembangan anak merupakan proses yang penting atau merupakan proses esensial untuk memastikan seorang anak itu berkembang sesuai dengan tahapan usia yang diharapkan. Dengan deteksi dini perkembangan ini akan membantu mengidentifikasi penyimpangan perkembangan pada anak sejak dini, memungkinkan intervensi yang tepat waktu jika ditemukan ada kondisi-kondisi terkait keterlambatan perkembangan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas lebih lanjut terkait konsep dasar kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Apa KPSP itu? KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk mendeteksi dini perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun yang mencakup berbagai aspek perkembangan anak seperti motorik kasar atau gerak kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial emosional. Kemudian adalah ini yang paling penting dan ini paling krusial bahwa seorang bidan atau pemeriksa KPSP harus bisa menghitung umur anak dengan benar. Kita akan belajar terkait menghitung umur anak. Umur anak pada KPSP terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah umur kronologis, yang mana umur kronologis ini adalah umur anak sejak tanggal lahir hingga tanggal pemeriksaan. Untuk menghitung umur kronologis, menggunakan tanggal lahir anak dan tanggal pemeriksaan. Itu disebut dengan umur kronologis. Untuk selanjutnya adalah umur koreksi. Umur koreksi ini adalah umur anak yang diperhitungkan berdasarkan usia kehamilan dan tanggal lahir. Umur koreksi digunakan untuk anak yang lahir prematur atau kurang dari 38 minggu. Sehingga ini penting sekali untuk dipahami bahwa tidak semua anak yang datang itu dihitung umur kronologisnya saja. Kita harus menanyakan kepada ibunya bagaimana riwayat anak ini lahir. Apakah lahirnya aterem atau lahirnya prematur. Jika umur anak dalam hitungan hari lebih dari sama dengan 16 hari, maka dibulatkan menjadi 1 bulan selanjutnya. Ya, misalnya, yang pertama, bayi berusia 3 bulan 16 hari. Maka kita bulatkan bukan usianya 3 bulan, tapi usianya menjadi 4 bulan. Tapi jika harinya ini adalah 15, misalkan jika umur bayi 3 bulan 15 hari, maka dibulatkannya ke bawah. Jadi usianya menjadi 3 bulan. Nah, sekarang kita mulai masuk di belajar atau melihat contoh bagaimana menghitung umur anak secara kronologis. Ini ada tanggal pemeriksaan yaitu tanggal 2 Maret 2024 dan tanggal lahirnya adalah 15 Oktober 2023. Baik, sebelum kita melihat nih hasilnya seperti apa, saya ingin tahu dulu kalau menghitung umur anak seperti ini kita mulai dari yang mana ya? Silakan siapa? Oke, baik. Serina? Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya izin menjawab. Jadi mulainya dari selisih hari terlebih dahulu. Jadi kita lihat apakah tanggal pemeriksaan itu harinya sudah melewati tanggal lahir atau belum. Jika belum, maka melihat dari 1 bulan yang belakang. 1 bulan sebelumnya. Oke, berarti kalau begini total harinya jadi berapa? Kan itu kan harinya 2 ya Bu ya. Nah, terus ambil 1 bulan sebelumnya 30, jadi 30 tambah 2, jadi 32. Oke, baik. Iya, terima kasih Sarina, benar sekali untuk harinya ketemu 32 ya. Dan 32 ini dikurangi dengan 15 atau tanggal lahirnya, harinya menjadi 32 dikurangi 15 adalah 17 hari. Setelah kita menyelesaikan penghitungan hari, kita melangkah ke penghitungan bulan. Karena tadi dari 3 bulan diambil 1 bulan ke hari dikurangi 1 berarti jadi 2 bulan nih. Sedangkan 2 bulan ini nggak bisa dikurangi 10. Prinsipnya sama dengan menghitung hari yang tadi, kita ambil 1 tahun. Atau totalnya ada berapa? 12 bulan ya. Kalau menjadi 12 bulan, tadi ketemu 2 bulan ditambah 12 jadi 14. 14 bulan ini dikurangi tanggal bulan lahir. Bulan lahirnya yaitu
10. 14 dikurangi 10 adalah 4. Lalu tetap jangan langsung selesai ya, kita cross check ulang untuk tahunnya. Untuk tahunnya bagaimana? Karena 2024 tadi sudah diambil 1 tahun, berarti jadi tahunnya jadi 2023. 2023 dikurangi dengan tahun lahir 2023 jadinya 0. Kalau kita lihat di sini umur sekarang secara kronologis adalah 4 bulan 17 hari. Ya. Dan 4 bulan 17 hari ini kalau kita hitung ya, kita bulatkan dengan prinsip pembulatan tadi, jadi berapa? Menjadi 5 bulan. Selanjutnya kita akan menghitung umur koreksi. Tadi sudah terkait umur kronologi. Nah, umur koreksi ini tadi kata kuncinya adalah kita harus mempertimbangkan apa? Usia kehamilan, betul ya, kita harus mempertimbangkan itu. Nah, prinsipnya adalah hanya pada anak dengan usia kurang dari 2 tahun. Ini harus benar-benar diingat. Karena beberapa mahasiswa itu terlena ya, karena melihat soalnya, oh usianya lahirnya prematur nih. Tapi tidak dilihat bahwa sekarang anaknya usia berapa. Kalau anaknya sekarang usia 3 tahun, ya nggak perlu dihitung umur koreksi. Tapi kalau kurang 2 tahun, wajib dihitung umur koreksi. Nah, selanjutnya anak lahir dengan umur kehamilan kurang dari 38 minggu atau prematur. Ini ya prinsip dari perhitungan umur koreksi. Yang selanjutnya adalah rumusnya. Umur koreksi itu umur kronologis dikurangi hasil dari pengurangan 40 dikurangi dengan umur kehamilan dalam minggu. Ya. Jadi untuk menghitung umur koreksi wajib dan harus bisa menghitung umur kronologis ya. Umur kronologisnya dikurangi dengan 40 dikurangi umur kehamilan dalam minggu. 40 ini apa? 40 ini adalah usia kehamilan ketika A-term. Oke, baik. Ini adalah contohnya ya. Kita akan belajar menghitung usia koreksi atau umur koreksi dengan contoh kasus. Seorang anak perempuan datang diantar ibunya ke puskesmas untuk pemeriksaan KPSP pada tanggal 10 Juni 2024. Anak lahir prematur dengan umur kehamilan 37 minggu pada tanggal 8 Februari 2024. Hitung umur koreksi anak. Nah, ini kita harus lihat dulu. Prinsipnya apa? Oh, yang pertama prematur dulu nih. Ya, prematur dulu. Lalu tadi prinsip yang selanjutnya adalah harus usianya kurang dari 2 tahun. Nah, kita hitung dulu umur kronologisnya. Ini adalah umur kronologis yang pertama, ya. Yang pertama kita menghitung umur kronologis anak 10 Juni 2024 dikurangi 8 Februari 2023. Ketemu umur kronologisnya adalah 1 tahun 4 bulan 2 hari. Ya, berarti kurang dari 2 tahun nggak? Ya, kurang dari 2 tahun. Berarti lanjut ke umur koreksi atau nggak? Lanjut. Kalau lanjut, kita langkah keduanya adalah menghitung umur koreksi anak. Umur kronologisnya 1 tahun 4 bulan 2 hari, umur kehamilannya ini harus diperhatikan juga. Berapa umur kehamilannya? Tadi umur kehamilannya adalah 37 minggu. 37 minggu, kita masukkan ke rumus ya. Setelah kita masukkan ke rumus, 1 tahun 4 bulan 2 hari dikurangi, nah ini dalam kurungnya adalah 40 dikurangi usia kehamilan dalam minggu, 40 dikurangi 37, ya. Nah, ketemunya berapa 40 dikurangi 37? 3, ketemu 3. Nah ini, bisa nggak ini langsung dihitung? Kalau, ya, nggak bisa ya, kalau nggak bisa biar lebih jelasnya, kita ambil 1 bulan, kita breakdown ke jumlah minggu. Jadi 1 tahun, 3 bulan, 4 minggu, 2 hari. Dikurangi 3 minggu. Minggunya sama minggu bisa dikurangi nih. Ketemunya adalah 1 tahun, 3 bulan, 1 minggu, 2 hari. Nah, kalau sudah ya, ini 1 minggu 2 hari bisa kita jadikan hari. Jadi 9 hari. Kalau 9 hari kurang dari 15 atau lebih dari 15? Oke, kurang dari 15 ya. Berarti 1 tahun, 3 bulan, 9 hari. Ya, jadi dibulatkan ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Dibulatkan ke bawah, jadi 1 tahun 3 bulan, sedangkan formulir KPSP itu dalam satuan bulan. Dalam satuan bulan berarti 15 bulan. Langkah kita yang selanjutnya,
tahapannya adalah kita harus memahami form KPSP sesuai umur anak. Karena KPSP ini berisi 10 pertanyaan. Jadi mulai dari usia 3 bulan sampai 72 bulan, formnya jumlah pertanyaannya adalah sama, yaitu 10 pertanyaan mengenai kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Ya, dan di mana di form KPSP itu terdiri dari 2 jenis pertanyaan ya. Yang mana pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang dijawab oleh orang tua atau pengasuh, dan yang kedua jenis pertanyaannya adalah tugas. Tugas yang diberikan oleh petugas ya atau bidan kepada anak untuk diamati lalu dinilai secara objektif hasilnya mampu atau tidak, bisa atau tidak. Teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab sebelum melakukan interpretasi. Selanjutnya kita ke interpretasi kuesioner pra-screening perkembangan, di mana hasilnya dihitung berdasarkan jumlah jawaban iyanya. Ya, dikatakan sesuai perkembangannya kalau jumlah jawaban iya 9 sampai 10. Ya, maka dianggap perkembangan anak sesuai dengan milestone atau tahap perkembangannya. Sedangkan kalau jawaban iyanya hanya 7 sampai 8, maka masuk ke dalam kategori meragukan atau M. Kalau yang tadi sesuai kodenya S. Lalu kalau 6 atau kurang dari jawaban iya, ini adalah kemungkinan adanya penyimpangan. Bukan berarti menyimpang. Karena apa? Kita harus ingat bahwa KPSP ini adalah kuesioner pra-screening ya. Jadi kalau ternyata jawabannya 6 atau kurang ya, maka kemungkinan ya ada penyimpangan pada perkembangan anak masuk kategori P atau penyimpangan. Setelah itu kita analisis jawaban tidaknya itu di bagian mana? Apakah motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, atau sosial dan kemandirian. Kita harus tulis, kita harus analisis. Selanjutnya intervensi hasil KPSP, kalau perkembangannya S, kita kasih apresiasi ke orang tuanya ya, bahwa orang tuanya bisa melakukan stimulasi dengan baik, mengasuh dengan baik, lalu edukasi kepada orang tua atau pengasuh untuk datang lagi untuk pemeriksaan KPSP sesuai jadwal ya. Apakah 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi, tergantung usianya ya. Kalau jawabannya meragukan atau kalau kesimpulannya meragukan, maka kita tidak perlu langsung merujuk. Tapi kita mengedukasi dulu ke orang tuanya untuk melakukan stimulasi perkembangan sesuai usia. Ya. Lalu intervensinya apa saja? Perkembangan yang tertinggal apa saja? Makanya kenapa kita perlu mencatat yang tidak sesuai perkembangan itu apa saja, ya. Dan jadwalkan kunjungan ulang 2 minggu lagi untuk diperiksa ulang. Itu untuk jawaban atau kesimpulan perkembangan anak yang meragukan. Baik, lalu kemudian untuk kemungkinan penyimpangan ya, baru dilakukan rujukan ketika kesimpulannya adalah P atau potensi atau kemungkinan adanya penyimpangan pada anak tersebut. Ya, Rumah Sakit Rujukan Tumbuh Kembang level 1 dengan menuliskan jenis dan jumlah penyimpangan perkembangan. Selanjutnya adalah formulir pra-screening perkembangan KPSP yang kemarin sudah saya kirimkan ya melalui Hebat e-Learning formnya, dan saya sudah meminta kalian untuk mencoba membaca ya formnya. Contoh formulir KPSP untuk usia 30 bulan adalah seperti ini ya. Ada hal-hal yang kita harus perhatikan. Contohnya adalah di nomor 1 ya, di nomor 1 misalkan kita minta anak menyusun 4 buah kubus menyerupai kereta api dengan cerobong asap ya, dicontohkan. Berarti kita memberi contoh dulu nih. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kemudian anaknya mengulangi, mencontoh ya, menyusun dengan yang sama. Lalu selanjutnya kita akan mulai masuk ke demonstrasi pengisian KPSP. Sebelum itu silahkan jika ada yang mau ditanyakan terkait teori deteksi dini perkembangan menggunakan KPSP. Siapa? Silahkan Kalimatus. Izin bertanya Bu, kalau misalkan lahirnya itu prematur 36 minggu, usia saat ini 1 tahun 3 bulan, apakah masih perlu Bu untuk dihitung usia koreksinya? Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya Kalimatus. Usianya 1 tahun 3 bulan. 3 bulan. Berarti 1 tahun 3 bulan itu kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun? Kurang dari 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun berarti
tetap pakai umur koreksi. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya kalimatus ya dan teman-teman lainnya? Oke, baik ya. Selanjutnya adalah kita melihat bagaimana cara pengisian dari KPSP mulai dari kasusnya ya. Di sini ada kasus seorang anak perempuan datang diantar ibunya ke puskesmas untuk pemeriksaan KPSP pada tanggal 29 Juli 2024. Anak lahir prematur dengan umur kehamilan 36 minggu pada tanggal 26 Desember 2021. Nah, tahapannya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama harus hitung umur anak. Setelah dihitung umur anak, baik umur kronologis maupun koreksi, lalu kita tentukan formulir KPSP-nya, lalu kita mengisi form KPSP-nya dengan memberikan pertanyaan kepada orang tua atau pengasuh, atau kita minta anak melakukan tugas sesuai form KPSP, ya, lalu melakukan interpretasi hasil KPSP dan melakukan intervensi sesuai interpretasi. Sekarang kita hitung umur dulu. Apa dulu yang harus dihitung? Umur apa? Kronologis apa koreksi? Kronologis ya. Kita hitung umur kronologisnya ya, ketemu 2 tahun 7 bulan 3 hari ya. Maka ini usianya berarti kurang dari atau lebih dari 2 tahun? Lebih dari 2 tahun. Berarti umur koreksinya gimana? Betul sekali ya. Walaupun ini ada tulisannya lahir prematur, usia kehamilan 36 minggu, penghitungan umur koreksinya ya tidak perlu karena umurnya sudah lebih dari 2 tahun. Jadi tidak perlu dihitung umur koreksi, hanya menggunakan umur kronologis. Ini benar-benar harus dipahami. Setelah itu kita pilih formulir KPSP. 2 tahun 7 bulan 3 hari. Maka 3 harinya jadi hilang ya. Jadi 2 tahun 7 bulan ketemu berapa bulan? Karena form KPSP pakai bulan 31 bulan. 31 bulan itu kita naik apa turun? Turun ya. Jadi form KPSP usia 30 bulan. Nah, ini ya. Kita mulai menilai ya. Masing-masing per nomor kita isi ya. Ini diminta tadi ya menyusun seperti kereta api dengan cerobong ya. Ini petugasnya seperti ini. Kemudian anaknya sama. Berarti kita centang jawaban ya. Yang nomor 2 diminta untuk menggambar garis lurus ya. Ternyata anaknya juga bisa melakukan kita centang. Jadi setiap anak hasilnya apa ya, hasilnya ya atau tidak langsung kita centang di formulirnya. Selanjutnya ini adalah menunjuk paling sedikit 6 bagian tubuhnya. Hasilnya anak menunjuk mata, hidung, mulut, telinga, kepala, dan perut. Dibuat mainan sendiri, maka jawabannya adalah tidak. Kemudian ini apakah bisa berpakaian sendiri? Orang tua mengatakan bisa pakai kaos dan celana pendek sendiri, berarti bisa. Lalu yang nomor 8 ya, apakah bisa bermain peran? Tadi perempuan ya, ternyata anak sering bermain dengan boneka seperti menggendong dan menyuapi boneka kata orang tuanya. Maka jawabannya juga iya. Nah, berarti 10 pertanyaan sudah terisi semua belum? Sudah, 10 pertanyaan sudah diisi semua, maka langkah selanjutnya adalah kita menginterpretasi hasil KPSP anak. Dari semuanya tadi, nggak bisa berapa? 1, yaitu nomor 6. Maka hasilnya adalah, skornya berapa? 9. Berarti sesuai atau enggak? Sesuai. Sesuai perkembangannya. Ya. Lalu kita melakukan intervensi tadi. Kalau hasil KPSP-nya sesuai, maka kita kasih apresiasi. Kemudian kita mengedukasi tentang stimulasi untuk berikutnya. Kemudian kita anjurkan untuk orang tua membawa lagi anaknya memeriksakan perkembangannya sesuai jadwal, yaitu usia berapa? 36 bulan. Nah, berarti sudah selesai. Selanjutnya saya akan membagikan kertas untuk kalian kerjakan ya, sesuai dengan kasus. Saya sudah membagikan 3 formulir KPSP ya. Usia 15, 18, dan 21 bulan. Masing-masing anak sudah mendapatkan? Sudah lengkap 3. Maka silahkan yang selanjutnya adalah mengerjakan kasus sesuai layar yang di depan. Ya, ini adalah kasus kondisi anaknya.
lalu hasilnya sudah ada di bawahnya, dan perintahnya adalah yang pertama menghitung umur anak. Kalian bisa mengerjakan di salah satu balik lembar KPSP, bisa pilih salah satu di baliknya, bisa untuk coret-coret menghitung usianya. Lalu silahkan memilih dari 3 formulir tersebut, pakai formulir yang mana. Lalu silahkan diisi sesuai hasil di bawah ini. Lalu yang terakhir adalah berikan interpretasi dari hasil yang sudah kalian kerjakan. Waktunya adalah 10 menit. Kita mulai dari sekarang. 10 menit waktu sudah berlalu, sudah habis waktunya untuk mengerjakan. Selanjutnya kita akan berdiskusi terkait hasilnya ya. Semua sudah selesai mengerjakan, maka saya minta beberapa untuk menyampaikan hasilnya. Siapa yang berkenan menjadi volunteer? Oke. Afifah, ya, oke, baik. Afifah, silahkan untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 deh, ya. Usianya ketemu berapa, lalu form KPSP yang dipakai, form yang mana? Silakan. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi tadi dari kasusnya anaknya lahir di tanggal 1 April 2023. Lalu periksa di tanggal 15 Oktober 2024. Saya dapatkan untuk umur kronologisnya 1 tahun 6 bulan 14 hari atau kalau dibulankan menjadi 18 bulan. Namun karena anaknya lahirnya prematur dengan usia kehamilan 34 minggu dan tadi usianya masih di bawah 2 tahun, maka dihitung umur koreksinya dan hasilnya itu menjadi 16 bulan. Lalu jadi untuk formulir KPSP-nya yang digunakan yaitu usia 15 bulan karena pada KPSP itu menggunakan umur koreksi. Oke, baik. Yang lainnya menemukan usia yang berbeda atau sama semua? Sama. Oke, baik. Terima kasih. Benar sekali yang disampaikan Afifah bahwa berdasarkan kasus ini kita harus memperhatikan usia koreksi karena ketemu usia kronologisnya adalah kurang dari 2 tahun dan usia koreksinya merupakan 16 bulan. Kalau 16 bulan kita cari form KPSP-nya, maka kita tidak bisa ke 18 bulan walaupun di situ saya siapkan KPSP 15, 18, 21 ya. Jangan sampai kebablasan milihnya yang 18 bulan ya. 16 bulan kita cari yang terdekat ke bawah. Ya, 18 bulan baru dipakai kalau memang usianya tepat 18 bulan atau lebih. Karena ini 16 bulan usia koreksinya, maka yang kita pakai adalah formulir usia 15 bulan. Oke, kemudian semuanya sudah mengisi ya. Oke, baik, kita terkait interpretasi bahwa hasilnya penyimpangan ya, karena ada 5 jawaban yang jawabannya tidak. Sehingga, apakah kita langsung menyampaikan bahwa Bu, ini anaknya ada penyimpangan perkembangan? Tidak boleh. Karena kembali lagi, KPSP ini adalah kuesioner pra-screening. Kita tetap memberikan edukasi untuk tetap stimulasi, ya terutama bagian-bagian atau perkembangan-perkembangan mana yang terjawab tidak. Kemudian sambil kita anjurkan, ya, atau kita buatkan surat rujukan ke rumah sakit tumbuh kembang. Baik. Itu adalah materi kita hari ini ya. Selanjutnya untuk materi KPSP ini bisa juga kalian pelajari di MOOC. MOOC ini bisa kalian akses di link yang sudah saya sematkan di Hebat e-Learning. Nanti bisa kalian klik, kemudian di dalam ada beberapa modul dan video penjelasan jika kalian ingin melihat ulang atau menyimak ulang terkait materi KPSP. Dan di akhir akan ada final quiz yang mana kalian juga akan mengerjakan kasus terkait KPSP. Setelah itu, jika kalian sudah menyelesaikan semua asesmen, kalian akan mendapatkan sertifikat seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan ke-8 kita akan membahas lebih lanjut terkait stimulasi tumbuh kembang ya. Materinya sudah ada di Hebat, bisa kalian baca dulu sebelum saya jelaskan lebih detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.